Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Stefania Clavia dari kelas 4C Pendidikan Bahasa Indonesia dengan NIM 1211112218682. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan salah satu materi dari mata kuliah sosiolinguistik dan saya memilih materi mengenai pergeseran bahasa. Video ini diambil untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah sosiolinguistik yang diampu oleh Ibu Rizky Erdayani, SPD MPD. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi tentang pergeseran bahasa dengan subjudul yang pertama, pengertian dari pergeseran bahasa, yang kedua, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pergeseran bahasa, dan yang ketiga, contoh kasus terjadinya pergeseran bahasa. Baik, yang pertama saya akan menyampaikan subjudul yang pertama, yaitu pengertian dari pergeseran bahasa. Pergeseran bahasa itu sendiri adalah penggunaan bahasa oleh seorang penutur atau sekelompok penutur yang bisa terjadi sebagai akibat perpindahan dari satu masyarakat tutur ke masyarakat tutur yang lain. Kalau seorang atau sekelompok orang penutur ini pindah ke tempat lain yang menggunakan bahasa lain dan bercampur dengan mereka, maka akan terjadilah pergeseran bahasa ini. Pendatang atau kelompok pendatang ini untuk keperluan komunikasi, mau tidak mau mereka harus menyesuaikan diri dengan menanggalkan bahasanya sendiri, lalu menggunakan bahasa penduduk setempat. Holmes menyatakan bahwa ada dua kondisi masyarakat dengan sebuah bahasa yang mengalami pergeseran, yakni yang pertama migran minoritas dan yang kedua non-migran communities. Kondisi yang pertama yaitu pergeseran yang terjadi pada sebagian orang yang bermigrasi ke suatu tempat yang berbeda bahasanya. Lalu kondisi kedua, pergeseran terjadi pada orang-orang yang bukan penduduk asli. Jadi, perubahan politik, ekonomi, dan sosial yang terjadi secara langsung dalam komunitas dapat menyebabkan perubahan linguistik juga. Menurut Holmes, pergeseran bahasa juga dapat terjadi di berbagai sektor kehidupan. Misalnya ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, politik, pemerintahan, dan sebagainya. Kedua peristiwa ini tentunya diikuti dengan bukti-bukti penggunaan bahasa masyarakat penuturnya. Kesadaran akan pendidikan, peningkatan kondisi ekonomi, dan mobilitas penduduk yang tinggi ternyata berpengaruh pada penggunaan bahasa sehari-hari yang nantinya akan menyebabkan terjadinya pergeseran bahasa. Selanjutnya, kita masuk pada subjudul yang kedua, yaitu faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pergeseran bahasa. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pergeseran bahasa adalah yang pertama, faktor ekonomi, sosial, dan politik. Masyarakat memandang adanya alasan penting untuk mempelajari bahasa kedua, dan mereka tidak memandang untuk mempertahankan bahasa etnisnya atau bahasa pertama. Semua itu bertujuan untuk meningkatkan ekonomi, status sosial, atau kepentingan politik. Salah satu faktor ekonomi itu adalah industrialisasi yang kadang-kadang bergabung dengan faktor migrasi. Kemajuan ekonomi kadang-kadang mengangkat posisi sebuah bahasa menjadi bahasa yang mempunyai nilai ekonomi yang tinggi. Misalnya seperti bahasa Inggris yang menjadi minat banyak orang untuk menguasai dan kalau perlu meninggalkan bahasa yang pertama. Yang kedua ada faktor demografi. Letak daerah baru yang jauh dari daerah asal bisa menjadi salah satu penyebab terjadinya pergeseran bahasa. Hal ini bisa disebabkan oleh kelompok-kelompok pendatang yang akan mengadakan asimilasi dengan penduduk setempat agar mudah diterima menjadi bagian masyarakat setempat. Pergeseran bahasa biasanya terjadi di negara, daerah, atau wilayah yang bisa memberikan harapan untuk kehidupan sosial ekonomi yang lebih baik, sehingga mengundang penduduk daerah lain untuk mendatanginya. Yang ketiga ada faktor pendidikan. Faktor pendidikan juga menyebabkan terjadinya pergeseran bahasa, yaitu bahasa ibu ke bahasa Indonesia. Karena di sekolah biasanya para guru dan murid diharuskan untuk bisa berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Indonesia. Tentu saja hal ini menyebabkan anak-anak menjadi dwibahasa atau bilingualisme. Padahal bilingualisme ini mengandung risiko bergesernya salah satu bahasa.
Lalu yang terakhir ada faktor migrasi. Salah satu faktor itu adalah migrasi atau perpindahan penduduk yang bisa berwujud dua kemungkinan. Yang pertama, kelompok-kelompok kecil yang bermigrasi ke daerah atau negara lain yang tentu saja menyebabkan bahasa mereka tidak berfungsi di daerah baru. Misalnya, terjadi pada kelompok-kelompok migrasi berbagai etnik di Amerika Serikat. Yang kedua, gelombang besar penutur bahasa yang bermigrasi membanjiri sebuah wilayah kecil dengan sedikit penduduk yang menyebabkan penduduk setempat terpecah dan bahasanya tergeser. Misalnya, banyak terjadi di wilayah Inggris ketika industri mereka berkembang. Beberapa bahasa kecil tergeser oleh bahasa Inggris yang dibawa oleh para buruh industri ke tempat kecil itu. Baik, yang terakhir kita masuk pada subjudul yang ketiga, yaitu contoh kasus terjadinya pergeseran bahasa. Contoh kasus pergeseran bahasa yang dialami oleh Togar dan Sahat. Togar dan Sahat adalah dua orang mahasiswa di Malang yang berasal dari Sumatera Utara. Ketika pertama kali datang di Malang, mereka sedikit pun tidak mengerti bahasa Jawa. Maka, keduanya terpaksa menggunakan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi dengan orang-orang di sekitarnya, teman-teman kuliah, teman-teman sepemondokan, dan para tetangga. Jika mereka cuma berdua, mereka memang dapat menggunakan bahasa ibu mereka, yaitu bahasa Mandailing. Kemudian, karena teman-teman sekuliah, sepemondokan, dan tetangga-tetangga, serta orang-orang lain berbahasa Jawa, pada mulanya mereka berbicara bahasa Jawa dengan aksen Batak. Tetapi lama-kelamaan, aksen Bataknya semakin berkurang. Maka, sesudah 2 tahun mereka berada di Malang, keduanya lebih biasa berbahasa Jawa dalam setiap keperluan, kecuali di mana diperlukan menggunakan bahasa Indonesia. Yang pada akhirnya, mereka berdua pun hampir tidak pernah lagi menggunakan bahasa ibu mereka, lebih-lebih di tempat umum. Maka, dari sinilah telah terjadi pergeseran bahasa. Kedudukan bahasa Mandailing mereka, meskipun bahasa pertama, telah tergeser oleh bahasa Jawa dan bahasa Indonesia. Bahasa Jawa digunakan dalam situasi tak formal, sedangkan bahasa Indonesia digunakan dalam situasi formal. Contoh lainnya yaitu pergeseran bahasa yang terjadi pada Leonardo Edwin. Leonardo Edwin adalah seorang YouTuber yang baru saja meraih gelar sarjana dari University of Washington pada Juni tahun 2022. Leonardo lahir di Batam pada tanggal 7 Mei tahun 2000. Setelah lulus dari SMA Yos Sudarso, Leo memutuskan untuk pergi ke Amerika untuk melanjutkan pendidikannya. Ketika Leo pindah ke Amerika, tentunya Leo tidak bisa menggunakan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi dengan orang-orang di sekitarnya, teman-teman kuliahnya, dan para tetangga, kecuali dengan saudaranya yang masih bisa untuk menggunakan bahasa Indonesia. Selama Leo tinggal di Amerika, Leo tentu saja menggunakan bahasa Inggris untuk bertahan hidup di sana, dan hanya sesekali untuk menggunakan bahasa Indonesia. Kecuali pada saat Leo membuat konten untuk YouTube-nya, kebanyakan Leo masih menggunakan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi dengan para penontonnya yang berasal dari Indonesia. Tetapi dalam kehidupannya sehari-hari, Leo menggunakan bahasa Inggris untuk berkomunikasi dengan orang-orang di sekitarnya. Hey guys, it's me again, Leonardo Edwin. Kali ini guys, rame banget nih, ada Moe, ada Filia Shiro, Greta, Hayato, Angel. Akhirnya ada Hayato juga. Ya, jadi kali ini kita bakal coba snack khas Indonesia. Ada kacang garuda, ada tahu, momogi, kita pakai Indomie, beng-beng, sama apel pandan. Aku bakal introduce dikit-dikit. Okay, so I'll introduce to all of you first. This is one of the most famous peanuts in Indonesia. Peanuts, yeah. Garuda is our national animal symbol. It's a bird. Yeah, this is Garuda. It's our national bird. Then taro, this is very popular for kids. Okay. What is inside? It's waffle, caramel, peanut.
Baiklah, hanya itu penyampaian video dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.